Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Nah, Pak Ustadz, kita ngobrol, ada suatu hadis kan ya gitu ya, prasangka Allah tergantung hambanya gitu ya. Nah ini banyak di kehidupan saya pribadi, aku tergantung prasangka hambaku. Di keseharian tuh banyak banget yang menurut saya tuh kok emang gini ya gitu loh gitu. Emang gitu ya gitu. Jadi di sini mungkin dari teman-teman juga ada yang berpikir seperti apa yang saya pikirin atau apa yang saya rasain gitu. Misalkan contoh kecil nih Pak Ustadz ya. Yeah. Ada seseorang gitu ya, dia itu mungkin bilang sama temennya, ditanya sama temennya, udah punya sepatu baru tuh, gitu. Gua mau beli sepatu baru kan katanya kemarin. Iya, mau beli. Tapi udah ada lah, tinggal beli doang, uangnya sih udah ada, gitu. Padahal belum ada uangnya Pak Ustadz, gitu kan. Mau beli sepatu baru, iya tinggal beli doang, uangnya udah ada. Nah, itu kan berarti secara langsung berbohong, ya kan? Berbohong, gitu. Karena dia belum ada uangnya. Tapi dalam hati orang ini berpikir bahwa, saya mau positif aja, mudah-mudahan habis ngomong kayak gini, lo kasih uangnya, gitu. Nah ini sering banget terjadi. Contohnya cakep banget, real. Masuk ke kehidupan pribadi saya. Jadi saya tuh berpikir tuh, karena gini, karena ada teman saya ngasih tahu saya begitu, saya ikut-ikutan. Gitu loh Pak Ustadz. Tapi benar kejadian apa enggak itu masalahnya? Sebagian kejadian, sebagian enggak. Kalau sepatu insya Allah kejadian. Kalau sepatu kejadian. Tapi benar gitu Mas Bobi, bahwa apa yang dialami Mas Bobi itu pernah saya alami juga. Ya mungkin itulah yang menyebabkan selama ini apa yang disampaikan guru-guru saya gitu kan tentang Allah itu tergantung prasangka kita gitu. Satu saat saya bilang sama teman saya waktu itu di mobil, saya bilang insya Allah di seminggu lagi saya kebeli mobil yang di depan saya. Dan benar seminggu kemudian saya kebeli gitu Ustaz. Nah ini di satu sisi ada image bahwa ternyata benar nih. Tapi di sisi lain bisa jadi Itu benar, cerita benar apa enggak? Ya benar itu. Benar ya? Benar itu. Oke. Nah, tapi di sisi lain mungkin ada hal yang barangkali tidak sesuai sebetulnya gitu kan, penempatan hadis itu dengan kondisi yang sebenarnya. Atau ada yang gini ya. Ini ada lagi saya dikasih tahu lagi. Kalau pengen punya mobil bagus, mobil yang sekarang tuh tempelin ke mobil belakangnya. Nabrak lo. Enggak. Pelan-pelan aja nempel terus baca Al-Fatihah. Itu mobil bakal jadi punya lu. Wah, ini bahaya nih pemirsa. Saya kalau ke rumah Pak Ustadz, itu saya pernah bawa mobil, jadi saya nggak pernah punya waktu untuk nempelin mobil saya mobil Pak Ustadz. Kayak gitu gimana Pak Ustadz, ini hal yang di sisi lain kita ada rasa berbohong, melakukan kebohongan. Jadi akhirnya itu jadi satu track, jadi kombinasi ketika kita berprasangka baik dengan Allah. Menurut Pak Ustadz bagaimana coba Pak Ustadz? Kalau dalam hadis tersebut itu Allah bagaimana prasangka hambanya itu dalam hal bersumpah. Jadi tidak dalam seperti itu. Kalau mamanya saya iya nih mau beli ini, uangnya sudah ada, tinggal beli. Ada beberapa kalimat di sini yang harus kita ketahui. Jadi antara uangnya sudah ada, tinggal beli. Kalau memang dia uangnya tidak ada, dia berbohong. Itu tuh. Tapi kalau dia dalam hati tahu dia uangnya nggak ada, tapi dia mengucap dalam hati, insya Allah, mudah-mudahan kebeli. Gitu. Nah itu nggak berbohong, tetapi itu wujudnya berdoa. Ya. Kan beda ya. Jadi beda doa dengan menentukan suatu sikap itu tetap beda. Contoh kayak mamanya Ustadz Asep tadi cerita, kalau insya Allah itu insya Allah saya akan seminggu lagi saya mau kebeli mobil itu akan kebeli gitu. Kalau saya nggak tertipu dengan cara bicara begitu, makanya saya tanya, benar tuh cerita itu benar gitu. Saya nggak tertipu dengan cara cerita. Yang diketahui Ustadz Asep kan di titik itu. Saya enggak. Yang saya ketahui ada orang itu sudah berpikir tentang mobil itu atau benda itu, dia sudah punya uang, tinggal beli aja kalau itu. Jadi pada waktu ada pembicaraan gitu, kemudian itu ngomong, itu menjadi kayak seperti omongannya itu nanti terjadi. Padahal uangnya udah ada. Padahal uangnya sudah ada dan dia memang sudah ngincar itu, gitu loh maksudnya. Atau mungkin begini Ustaz, bisa nggak? Jadi gini, ketika saya seperti itu berdoa kepada Allah bahwa berazam, ya saya seminggu lagi beli itu gitu kan, dan ternyata kebetulan, itu bisa jadi sebetulnya karena memang takdir Allah gitu kan. Kalau memang sudah terjadi takdir. Takdir ya. Okay. Tapi kalau urutan seperti itu, maaf ya, dia tidak punya uangnya. Barang yang dibeli bukan barang kecil, kan gitu nih. Yang saya mengajak untuk memahami adalah
apakah memang dengan kondisi seperti itu Allah itu mau memberikan kepada orang tersebut dan kita tidak tahu bagaimana imannya, bagaimana amal solehnya. Ini kan nggak tahu nih. Faktornya ini sebenarnya banyak, Ustadz. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Bukan persoalan dia hebat, enggak, biasa aja. Kalau memang itu kebeli, dia nggak punya uang, tinggal kalau saya bisa bertanya, karena tipikal saya memang mikir, kenapa bisa beli? Katanya kemarin nggak ada uang. Nah, mulai cerita. Nah, cerita ini yang nggak pernah diceritain barangkali. Cerita yang bisa kebeli ini kan nggak pernah diceritain, Ustadz. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi rahasia orang bagi saya. Nah, itu kalau saya sudah diceritain, mudah-mudahan otak saya bisa bekerja nih, memikirkan seperti itu. Karena orang itu memang seperti itu, kayak mamanya. Seseorang yang ada kendaraan yang emang mahal sih. Tapi dia biasa aja, setiap harinya biasa, nggak pernah ini, nggak pernah omong, nggak pernah ini. Suatu ketika melihat itu ya, pengen nggak kendaraan itu? Memang dia pengen kan gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan kebeli itu. Nah, itu kan beda. Apa yang dia pikirkan itu karena dia suka. Apa yang dia pikirkan rezeki yang mau dibuat beli itu sebenarnya sudah ada. Jadi dengan kata-kata yang santun pun dia, ya mudah-mudahan Allah mengizinkan. Ya mengizinkan itu persis apa yang ada dalam hati, bukan sekedar nafsu. Nah inilah yang memang sulit. Orang yang seperti ini sulit karena dia bukan tipikal dikit-dikit beli yang ini bermerek dan enggak, dia mah biasa. Nah orang yang seperti ini karena itu akan menyatu. Allah itu bagaimana sangkaan hambanya itu tidak di titik itu. Jadi dia nanti urusannya adalah pada waktu dia melakukan aktivitas ikhtiar, dia barengin dengan kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Di mana orang itu nggak tahu. Syariat hakikatnya. Jadi dia barengin di mana orang itu nggak tahu. Lah kenapa orang bisa nggak tahu dia itu umpamanya imannya bagus, amal soleh. Lah memang dia bukan tipe orang yang pamer. Dia tahu imannya sendiri, tahu walaupun dia tidak akan tahu iman tingginya, rendahnya nggak tahu, tapi dia tahu. Nah, disinilah orang yang tidak pernah tahu sebenarnya bahwa orang yang kelihatannya biasa, saya tidak bilang sederhana, biasa aja. Di situ ada sesuatu yang hebat di dia. Nah, ini yang orang itu tidak pernah, jarang sekali ketemu. Kalau ketemu ya dia kayak ketemu orang biasa aja, nggak ngerti kalau dia itu nyimpen sesuatu. Nah, akhirnya Allah itu bagaimana sangkaan hambanya ini menjadi keliru di segala lini. Padahal kalau saya lihat Allah itu bagaimana sangkaan hambanya itu titik-titik tertentu, contoh umpamanya sumpah. Jadi umpamanya ada orang bilang saya ingin mati di Mekah. Suatu ketika dia saya ingin sekali umroh, mati di sana. Saya ingin mati lagi sholat. Ya, saya ingin mati dalam kondisi sholat. Iya bisa. Tapi apakah dia mati sholat atau mati dia di Mekah, apakah itu masuk surga? Walau alam, nggak ngerti kita. Iya, umpamanya ada orang nih, umpamanya dia dakwah kemudian dia ngomong siapa kalau aku dakwah terus siapa yang mau dakwain aku nih, itu kan dia kata-katanya sih enak, betul ya? Kalau saya dakwah terus siapa yang mau dakwain aku, dan ini diumum loh. Kalau diumum berarti dia itu sebenarnya tanpa disengaja atau disengaja dia itu sombong. Siapa yang mau dakwain saya? Oh gitu. Lah kan begitu, ngerti ya? Siapa yang memberi nasihat saya? Lah ya kan nggak boleh seperti itu. Atau orang bersumpah bahwa kalau mamanya hidup saya tidak manfaat, ya sudah, mati aja saya. Lah orang kan nggak ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu manfaat, enggak. Lah kalau ada orang itu kemudian nggak ada hubungannya dengan kita, ya nggak ada hubungannya. Kita dengar, lah orang itu sama kita aja kita merasa nggak manfaat kok. Kan gitu ya. Lah orang itu sama kita nggak manfaat sama sekali. Nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau lah. Dia kok berani ngomong bahwa jika hidupku tidak manfaat. Loh, dia ngomong kepada siapa? Nah inilah di titik itu dia bersumpah bahwa dia itu merasa hidupnya manfaat. Itu prasangkanya, itu sumpahnya. Nah di sini kalau mau ditanyain ulang nih, ini ada seorang ayah nih atau seorang laki-laki punya istri punya anak nih. Kalau hidupku nggak manfaat, nih orang lain ya bukan saya umpama, ini hanya umpama ya. Ya mending saya dimatikan aja. Nah pertanyaan ini belum dimatikan tuh tanya sama istri sama anaknya. Bu, kalau suamimu mati, kamu kira-kira sedih, seneng, atau gimana? Dia jawabnya, ya sedih. Kamu mati aja, ini maksudnya orang. Kamu mati aja istrimu itu bilang nggak manfaat loh masih. Itu kan gitu Ustaz. Nah kalau sedih itu kan nggak manfaat juga. Iya kan? Gimana aja? Dia aja mati, istrinya sedih, anaknya sedih, nggak manfaat itu. Lah kenapa nggak manfaat? Lah itu istrinya sedih, kecuali dia mati istrinya, alhamdulillah mati. Coba.
Sadar nggak dia ngomong seperti itu? Sadar nggak ini orang ngomong seperti itu? Itu kan orang-orang sombong di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi orang zaman sekarang itu juga ngomong begitu di Mekah, di depan Ka'bah. Dia sendiri ngomong, ya Allah jika hidupku tidak manfaat, aku melakukan kesalahan lagi, udah matikan saya daripada saya nyusahin orang tua. Lah, itu kan omongan siapa itu? Ini nggak boleh. Hidup itu diberikan oleh dosa. Lah gimana nggak dosa? Karena di dalam Quran sudah diceritakan hidup itu, kelahiran bayi, hidupnya, itu kan karunia Allah. Loh kok mau dihentikan? Itu kan berarti keluar dari, keluar dari jalur yang benar, dari akidah sebenarnya. Nah orang tahu nggak? Dia nggak tahu. Lah kenapa nggak tahu? Emang nggak pernah baca, mau tahu gimana? Lawang yang baca aja nggak tahu-tahu kan gitu. Iya. Gimana itu? Jadi prasangka. Tapi kalau kasus yang tadi di awal Pak Ustadz bilang ketika punya sepatu nggak punya, nggak usah lah bilang uangnya udah ada. Dalam hati cukup, insya Allah Allah akan memberikan sepatu itu. Boleh, itu bisa. Nah, itu ya, Pak Ustadz, ya? Karena ada kata insya Allah inilah dia rendah hati menurut saya. Ya benar, boleh. Kemudian kalau mengambil dari gini Pak Ustadz, kalau saya sedikit mengambil simpulannya begini. Orang itu sesuai. Bentar. Ya. Dari tadi saya melihat ini, Mas Bobi itu kok selalu tinggi itu kenapa ya? Saya coba lihat. Kursinya. Oh iya. Saya juga punya pemikiran yang sama kok Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz itu agak lebih. Kursinya juga. Memang kita di bawah. Sama-sama berprasangka. Ya dibanding itu. Betul. Ya gimana? Seseorang itu ketika berprasangka tuh Allah juga melihat sisi keimanannya juga. Sama. Nah, Pasti. misalnya gini, ada Sama. orang dengan keimanan yang katakanlah kita nggak pernah tahu keimanan seorang, tapi dia berusaha untuk meningkatkan keimanan. Sekali waktu dia kepengen motor, misalnya ya, kalau saya pengen motor nih, mudah-mudahan Allah berikan, misalnya gitu. Maka keimanannya bagus, Allah memberikan cerita akhirnya, dia menyelamatkan seorang perempuan perampokan dari pencopetan, misalkan, diselamatkan ternyata orang ini bapaknya orang kaya. Ini saya ada hadiah motor. Nah itu proses itu menentukan prasangka itu dari Allah karena imannya bagus atau gimana Pak Ustadz? Itu bisa? Ya bisa aja kalau itu bisa aja, tapi kan bukan itu di antara berapa ratus atau ribu prasangka yang dikabulkan Allah kan. Pilihan. Kan iya pilihan banyak Mas. Nanti kan wah saya pingin punya istri seperti itu artis. Lah kapan dapatnya dia? Itu malah jadi gini, wah gara-gara saya tolong saya dapat motor jadi sombong ya Pak Ustadz ya? Lah akhirnya kan jadi penguji. Iya benar. Makanya semua istilahnya kalau tadi saya cerita saya sebenarnya mau cerita begini, kehidupan kita itu tidak seperti bioskop. Film bioskop itu kan happy endingnya ada, lo hidup kita nggak seperti itu. Mamanya dia kepingin sesuatu, kemudian terkabulkan. Pada waktu terkabulkan itu ujian. Itu yang dalam Quran diceritakan wasamarat itu buah-buahan. Buah-buahan itu penguji sebenarnya. Itu istilahnya hasil dari seseorang melakukan ikhtiarnya. Boleh. Hasil ini tidak semuanya hasilnya. Maksudnya itu kalau seseorang itu berusaha nanti Allah akan memberikan. Itu normal aja. Kita masih secara manusiawi itu hasil. Tetapi semua nikmat itu dari sisi Allah. Nah pada waktu seseorang mendapatkan hasil atau hadiah dari Allah Ta'ala. Itu nggak happy ending. Terus selesai bubar mati orangnya. Kan nggak gitu. Kan masih ada. Dia itu mau sombong apa enggak. Kan masih ada penguji. Dia mau tetap tawadu apa enggak. Ini semuanya diuji di titik situ. Jadi Allah tuh mengangkat derajat seseorang, menaikkan lagi tingkatan seseorang itu lewat hal yang ujian yang menyenangkan maupun yang tidak. Iya. Ketika sudah melewati ujian itu dengan prasangkanya, belum tentu di ujian yang sama dengan prasangka yang sama mendapatkan hasil yang sama. Iya. Lah Allah itu kan bisa aja istilahnya menguji itu gimana sih ya? Katanya mau masuk surga kan gitu. Lah kan harus diuji tuh. Soal aja kan beda, SD, SMP, SMA beda. Iya, beda-beda gitu. Jadi Naik kelas diuji. iya, seperti itu. Makanya kalau kita itu semua termasuk teman-teman yang lagi nonton YouTube itu kan apa ujiannya sekarang? Ujian itu apa? Ada yang di Taiwan, ujiannya apa? Ya kerja. Ujian kerja yang di Taiwan apa? Umpamanya ya yang di rumah yang ditinggal. Ada yang kerja di Saudi. Ujiannya apa? Ya ujiannya mirip seperti yang di Taiwan. Kan begitu, semuanya ada ujian. Ujian kita main di YouTube. Kalau saya tanyain, Ustadz main di YouTube kenapa? Saya ingin menyampaikan ilmu yang selama ini jarang orang ketahui. Nggak punya pikiran yang aneh-aneh, gitu loh ceritanya. Nah, sama, kita mau begitu, ayo kita bikin. Benar-benar. Nah itu pada waktu di YouTube itu muncul, ya ada ujian. Ujiannya gimana? Ya gitulah. Masa saya ngomong sih? Iya Pak. Kan banyak ujiannya. Nah pada waktu diuji itu, lah sakit hati apa enggak? Iya kan Ustaz? Ujian lagi Ustaz ya? Ada yang kita main YouTube ditelepon Ustaz Asep lagi. Nah, udah. Iya. Lu kan bingung jadinya. Iya benar.
Gitu loh. Ustaz, maaf saya potong. Tadi kan ketika kita berprasangka itu kan menjadi sumpah gitu kan. Kalau misalnya aku tidak berguna untuk orang lain, mati saja. Gitu kan. Itu bisa jadi kenyataan karena menjadi sumpah. Nah sekarang kalau misalnya gini, kalau misalnya hidup saya tidak berguna, lebih baik saya masukkan ke surga saja. Nah itu gimana Ustaz? Nggak cocok, nanti Allah kan punya. Itu kan doa, tapi kalau sama iman sama takwanya nggak cocok, emang masuk surga. Balik lagi ke situ. Bos. Lah iya sama. Prasangka itu memang tergantung kepada keimanan orang Iya. itu juga ya. Lah iya. Ketemu. Iya itu. Apanya yang ketemu? Iya. Apanya yang ketemu? Tadi sebetulnya Mas Bobi itu nyari jawaban atas pertanyaan itu. Nah, sekarang ketemu. Lah. Ketemu jadi mana? Jadi Jadi iman sama prasangka kita itu balik lagi kepada keimanan Keimanan kita. kita. Kan gitu yang Ustaz bilang tadi. Lah iya, makanya istilahnya kalau Allah itu mau masukkan surga kepada orang muslim, itu kan terserah Allah aja. Emang bener, terserah Allah emang. Berarti semakin tinggi keimanan seseorang harus lebih hati-hati menjaga lisan gitu Ustaz. Kayaknya emang harus begitu. Tadi kayak Lah iya. saya kalau nggak berguna lagi di dunia, kejadian berarti kan emang orang ini mungkin imannya gitu ya. Daripada saya tidak kaya, mendingan saya kayakin aja ya Allah. Gitu. Boleh, itu kan doa tapi memaksa. Ya nggak apa-apa. Kalau saya masih nggak apa-apa. Cuma saya itu aja ngeliatin. Gitu. Ini udah cocok nih. Kenapa? Nafsu ya? Ya itu kan nafsu juga sama. Tidak cocok dengan keimanan. Tapi maksudnya, seseorang yang bisa ngomong begitu, ya Allah jika saya tidak bermanfaat lagi, kayaknya nggak mungkin kalau orang yang imannya itu ngomong begitu gitu. Iya. Berarti kan sudah ada, saya mikirnya gini loh, orang ngomong begitu tuh berarti dia sudah ingin mendedikan secara manusiawi ya. Iya. Dia pengen Logika normal aja lah ya. Hidupnya pengen selalu bermanfaat untuk orang. Berarti kan memang sudah punya pemikiran yang nggak sama dengan orang-orang yang lain. Ketika begitu ngomong begitu, ada kan, oh ya udah gitu kan. Kalau anjurannya bahwa khairun nas anfa'u linnas itu benar, cuma jangan show mungkin begitu. Nah, Jangan ya memang bilangin gitu, gitu. Iya. Iya sih. Cuma memang ya itulah yang susah ya. Kita mencoba untuk jadi orang baik itu bagaimana? Iya. Katanya orang yang manfaat bagi orang lain. Lah manfaat itu kan nggak cuma memberi uang. Koyopo. Koyopo. Ya manfaat itu umpamanya begini, ini yang paling ringan lah ceritanya. Kita ngomong dengan sopan kepada orang lain, itu manfaat sebenarnya. Dan pada waktu kita itu ngomong dengan sopan pada orang lain, itu kenapa kamu ngomong tiap kali kamu ngomong sama orang lain kok omonganmu sopan sih? Saya disuruh sama Allah. Nah ini kan beda. Karena ada orang ngomong dengan orang lain, kenapa kamu sombong? Karena dia itu bisa jadiin pekerjaan saya itu goal. Lah kan beda. Inilah bedanya lillahi ta'ala dan duniawi. Itu Mas, jadinya. Kan beda lagi caranya. Jadi ada orang itu yang memang, loh kenapa dia bisa ngomong? Ya karena saya disuruh oleh Allah Ta'ala. Kenapa sih kamu itu kalau mau disakitin beberapa kali sama orang, kenapa kamu selalu ngomong? Ya mudah-mudahan dia diberi hidayah dan diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Kenapa kamu selalu begitu? Lah kan saya disuruh sama Allah begitu. Atau gini Ustaz, saya bahagia diomongin orang lain, itulah cara saya bermanfaat. Iya. Manfaat untuk dia. Aduh, ya ini yang berat juga itu Ustaz ya. Karena yang terjadi bukan begitu, diomongin ngomongin juga loh. Gitu. Iya. Tapi memang apa namanya? Lah kan bener. Jadi kalau memang ada Mas Bobi bilang susah, lah kan memang masuk surga kan susah, nggak gampang, nggak bisa. Istilahnya kita itu mau ngomong begini loh. Umpamanya susah cari durian musangking. Sesusah apa sih? Sesusah apa? Itu ada dua hal yang membuat susah. Apa? Satu jarak, dua rupiah. Kan saya belum pernah lihat. Kayak opo. Kan sesusah-susahnya musangkin cuma di Malaysia. Kan hanya gitu. Di Malaysia itu apa sih mamanya? Ya memang salah satu hal. Kalau memang Allah itu masih memberikan rezeki kepada kita, kita paling cari telesik-telesik. Gimana caranya dapat? Hanya gitu aja. Itu kalau memang kita mau ikhtiar. Kalau surga itu kan nggak cuma ikhtiar aja. Surga itu harus memunculkan lillahi ta'ala itu kuat. Ini kok sakit ya? Sakit ya? Apa yang Ustaz omongin insya Allah saya paham. Lillahi ta'ala dulu saya paham. Buntutnya nih. Buntutnya ini mau dibicil lagi, nggak apa-apa. Ketika- Teman-teman, Iya. guys ini loh. Kalian mengalami seperti yang saya alami. Ada orang tiba-tiba masuk DM atau masuk WhatsApp, tiba-tiba DM lah katakannya orang kita nggak kenal dulu nih. Iya. Langsung tiba-tiba berkata-kata dengan yang bersifat judgement ke kita gitu ya. Kita tahu padahal. Kan kalau gini, kalau kata-kata itu kan kita nggak lihat mukanya, ya kita nggak ada emotikonnya. Padahal mungkin orang itu menyampaikan baik, tapi karena kata-kata kita jadinya sewot gitu. Otomatis tuh kita tuh harus sewot lagi aja. Kenapa ya bisa begitu, Mas? Hah? Manusia, karena ente bukan malaikat yang boleh nafsu. Kita tuh tahu. Baca dulu nih, baca nih. Tetap aja.
Itu gimana? Itulah Khairun Anfa'uhum. Gimana sih itu kenapa nggak naik lagi ya bener? Ya belajar, kan nggak bisa namanya ilmu itu kan kayak gini ya. Kita baca Quran, bukan khatam sekali, khatam 10 kali mamanya. Itu kan nggak bisa kalau udah khatam itu kan saya sudah khatam mamanya. Nah kita itu bisa belajar dari situ. Mamanya seorang ngomongin apa tentang agama, ya agama biasa. Tiba-tiba dia ngomong biasa aja gitu loh. Kemudian dia ngomong, oh ya alhamdulillah loh, saya bulan ini sudah 2 kali khatam atau 3 kali. Itu kalau dipikir-pikir, ini ngomongin masalah apa ya tadi? Kan gitu. Jadi walaupun dia itu mengerjakan kelihatannya itu baik, tapi tetap ada unsur riak sama sombong itu. Itu manusiawi yang susah sekali dihilangin. Walaupun itu yang dikerjakan baik gitu loh. Nah di situ itu butuh belajar, padahal yang dia baca itu jelas Quran baik. Nah itulah yang nantinya akan menjadikan bagaimana Allah itu mau memasukkan surga ke dalam ke orang itu memang tergantung Allah lah gimana. Ya memang tergantung Allah. Bukan tergantung Allah itu ada orang bilang apa namanya? Ya terserah saya nggak sholat nggak ada. Emang kamu tahu nggak kalau orang masuk surga tergantung Allah? Ya tahu. Emang kamu nggak tahu kalau saya itu yang apa saya kerjakan besok masuk surga? Lah itu kan semaunya dia sendiri aja. Kan nggak boleh seperti itu juga. Maksudnya tergantung Allah itu begini loh. Nah ini loh. Jadi sebenarnya seseorang muslim yang akan dimasukkan surga, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga itu tergantung Allah itu bukan persoalan tergantung Allahnya. Sakarpe. Bukan sekarapnya Allah, bukan. Sebenarnya Allah itu melihat imannya dia. Melihat amal solehnya. Nah kenapa Allah itu buka Quran. Allah itu memberikan Quran, menurunkan Quran, menurunkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh. Itu karena itu akan kita contoh. Bukan sekarang Allah itu terus menurut kita sekarang itu mau sekarang saya punya istri nggak mau saya kumpulin, saya punya istri pengen hari ini loh kan itu sekarang dewe. Hari ini ada tamu mau ngumpulin istrinya loh itu kan sekarang manusia. Bukan begitu. Itu kan kamu aja. Kalau Allah seininya Allah itu maksudnya adalah Allah itu punya patokan. Setelah ini itu punya imannya, ini ketakwaannya, begitu. Jadi Allah semaunya Allah itu maksudnya adalah dilihat itu. Nah kalau semaunya Allah ngapain ada Quran, ngapain ada Rasul? Kan contoh mamanya, contoh ya. Allah mau memberikan suatu pekerjaan atau ya sudah rezeki itu udah ditentukan sama Allah yang mana. Lah orang itu tidak pernah tahu rezeki yang mana yang mau ditentukan. Jangan loh, semua orang dari mulai lahir rezeki itu memang sudah ditentukan. Yang mana yang ditentukan? Terangin. Selama ini nggak ngerti, memang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cara nentukannya bagaimana? Kan nggak ngerti. Saya yakin nggak ngerti kok dia. Dia ngomong siapa coba? Saya yakin nggak ngerti. Maksudnya ditentukan itu kalau orang dari mulai dia lahir, yang nyusun orang tuanya, anaknya itu dikasih pelajaran yang baik, agama yang baik. Kemudian dia mulai mengenal ini, kasih pelajaran agama, dia ngikutin cara-cara Allah. Dan di titik itu, orang itu menentukan dirinya sendiri untuk diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Nah itu jawabannya. Semuanya harus dalam koridor peraturannya Allah. Nah masuk ke situ. Kalau kita itu memang Allah yang mengatur, iya saya tahu mengaturnya. Loh iya ini ada dalam Quran. Ya Allah mengatur itu ada dalam Quran. Lah kalau mamanya dia itu dikasih jalan, jangan emosi, jangan ini dia jadinya preman ya rezekinya ya begitu. Kan begitu. Bukan berarti maaf nih, bukan berarti besok kamu Bahlul kamu jadi preman. Kan Allah nggak begitu. Pakai logika coba. Itu kan jadi omongan kan di jamaah di mana jamaah ini pengen jadi orang yang pinter, pengen masuk surga. Coba yang di luar jamaah kita. Itu yang di jalan-jalan itu. Itu yang hehehe. Emang Allah mentakdirkan kalau dia itu jadi kayak gimana Mas? Kayak gimana? Nggak mau, udah sekali. Tadi nggak begitu jelas itu ya. Lah ya itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin Allah itu kamu akan jadi bencong, kamu akan jadi enggak boleh seperti itu bukan sifat Allah Ta'ala. Loh kalau jadi bencong itu rahasia besok kita kasih tahu. Karena Allah tidak begitu, karena dia tidak mau mengikuti aturan main Allah yang ada dalam Quran dan tidak mengikuti cara-cara Rasul. Ya normal kalau begitu hidupnya jadi morat-marit begitu. Nah kalau sudah morat-marit, orang itu sejak lahir ditentukan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Kalau saya ngerti, ya. Tapi ke jamaah lain ngerti nggak? Kalau saya tahu, ya saya bisa jawab. Karena Allah menentukannya salah satunya lewat Quran. Makanya disuruh ikhtiar. Contoh kenapa? Orang, kalau Allah menyuruh, kamu jadi orang gitu, orang non-muslim mamanya atau orang mamanya. Kan nggak mungkin Allah seperti itu. Rohnya itu sejak awal itu sudah disumpah kok. Kamu jawab dia. Kamu iya jelas. Nggak ada yang begitu. Makanya istilah ditentukan, jelasin ditentukan itu di mana. Jangan ditentukan diem.
Ditentukan diem tuh, nih dari preman, emang ditentuin sama Allah Ta'ala jadi preman? Kan kagak. Akhirnya apa? Dia ada proses. Dulu kecilnya dikasih nasihat sama orang tua, nggak mau, dia suruh sekolah nggak mau, suruh ngaji bolos, jadilah preman. Atau orang tuanya tidak pernah memberikan pemahaman agama sebagai landasan awal. Nah, bisa aja jadi preman. Mungkin Akhirnya apa? Orang tuanya memang, dulunya orang tuanya juga begitu lah kan. Berarti gini, selama ini ternyata saya pribadi itu saya berpikir keluar dari koridornya Allah. Ah itu jangan diomong di Tapi sini. ada hubungannya sih Ustaz dengan apa yang Ustaz sampaikan itu dengan kalimat yang Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa ayat itu ada? Karena memang orang itu disuruh berubah. Gitu. Jadi nyambung. Makanya nyambung, makanya jangan bilang orang itu dari kecil ditentukan. Tafsirin sekarang. Kenapa harus ditafsirkan? Harus ngerti tafsirnya. Jadi bukan terus ubluk kutuk, besok dia jadi presiden, ubluk kutuk, dia jadi begini. Enggak begitu. Apa tuh belum kutuk? Saya juga nggak tahu, kayak kata-kata yang enak itu begitu. Ubluk kutuk jadi gini. Enggak lah. Iya, ubluk kutuk jadi pendakwah. Iya. Lah itu jadi proses, ada proses. Si family sama jambu klutuk. Gitu. Begitu teman-teman. Alhamdulillah. Aduh.